Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terdahulu kita membahas tentang perkembangan Minangkabau Timur pada abad ke-7 dan hingga ke abad 14. Nah, pada waktu itu kita sudah bahas tentang perkembangan agama-agama di Minangkabau Timur pada abad ke-7 hingga abad ke-11, dan sekarang kita lanjutkan hingga abad ke-14. Pada abad yang sama, antara satu abad setelah itu, abad ke-7 hingga abad ke-8, masuk agama Islam yang bermazhab Sunni, kemudian agama Buddha, Mahayana, kemudian agama Islam. Sekarang kita lebih fokus kepada perkembangan agama Islam di Minangkabau Timur dari abad ke-7 itu hingga abad ke-14. Ini penting kita masukkan dalam pembahasan secara khusus. Mestinya kan selesai dibahas pada pertemuan sebelumnya, tapi pertemuan sebelumnya kita hanya membahas tentang perkembangan agama Buddha dan agama Hindu ya di Minangkabau Timur. Mana yang Minangkabau Timur? Yang Minangkabau Timur itu seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mencakup daerah di sepanjang bantaran Batanghari, yaitu sungai besar yang dapat dilayari oleh perahu yang membentang mulai dari jalur Lokan, jalur Kampar, jalur Indragiri, jalur Batanghari, itu bermuara nanti ke Selat Malaka. Khusus yang dari Batanghari nanti sampai ke Muara Sabak dan Tanjung Jabung. Terus ke pantai, dari pantai menyusuri pantai timur Sumatera, terus juga ke Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional pada waktu itu. Nah, di Minangkabau Timur ini kan pusat perdagangan rempah-rempah, ya, kopi, lada, merica, cassiavera atau kulit manis, dan akasia. Jadi banyak sekali komoditi rempah-rempah di sini, dan Batanghari merupakan penghubung wilayah mulai dari Batanghari di Jambi sampai Batanghari di Minangkabau, Damasraya, kemudian terus menyusuri sungai-sungai bertemu di Sungai Kampar dan kemudian Rokan. Jadi pusat cerita kita masih di Minangkabau Timur, atau dalam Khazanah Kebun Minangkabau disebut sebagai wilayah rantau sebelah timur. Oke, ini pembahasan kita. Sekarang kita fokus kepada bagaimana gambaran perkembangan Islam pada abad ke-7 hingga abad ke-14 di wilayah Minangkabau Timur, dan bagaimana dampaknya dengan proses Islamisasi di daerah Dare. Minangkabau Timur adalah rantau, kemudian apakah perkembangan Islam di daerah Minangkabau Timur juga berdampak ke Dare, itu yang akan kita lihat. Ini MD Mansur menyebutkan
periode abad ke-6 sampai abad ke-14 itu sebagai 4 fase dalam satu tubuh. Nah, 4 fase ini maksudnya apa? Ini fasenya fase agama Buddha Hinayana, fase agama Islam Sunnah, istilah MD Mansur atau bagi kita itu mazhab Sunni, agama Buddha, kemudian agama Islam. Inilah kita akan fokus kepada Islamnya saja. Ya, kita lihat bagaimana bentuk perkembangan Islam pada satu tubuh itu. Jadi yang satu tubuh itu adalah 6 sampai 14. Saudara, sekarang kita lihat 7 sampai 14 itulah yang perkembangan Islam dari abad ke-7 hingga abad ke-14 kita bagi kepada itu ada 4 fase. 3 fase. Ini fase yang pertama. Fase yang pertamanya itu adalah ini saya beri tanda ini ya. Fase pertama itu pengaruh Islam Sunni seperti yang sudah disebutkan oleh MD Mansur tadi. Ini saya ambil sumbernya. MD Mansur, lihat kursor saya, MD Mansur, judul bukunya Sejarah Minangkabau. Penerbitnya Beratara, Jakarta, tahun 70, halaman 45. Jadi pengaruh Islam Sunni ini dilihat dari mana? Ya, dilihat dari sini. Pengaruh Islam Sunni dilihat dari interaksi berdagang dengan pedagang-pedagang bangsa Arab, yaitu Bani Umayyah. Umayyah pada waktu itu juga sudah mempunyai tradisi perdagangan laut. Di zaman Bani Umayyah itu kan sudah berkembang ya angkatan industri perkapalan yang untuk menunjang aktivitas perdagangan Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini berdagang sampai terus ke Selat Melaka. Nah, ini pendapat dari MD Mansur ini coba bisa dibaca di sini ya. Bahwa Islam sudah hadir di Minangkabau Timur dan dianut oleh tidak begitu banyak masyarakat di sana. Karena itu kesulitan juga melacak jejak Islamisasi pada waktu itu. Ada satu yang bisa yang punya bukti tertulis, yaitu adanya surat dari Raja Sriwijaya Jambi Muarasabak. Jadi Jambi Sriwijaya yang berpusat di Muarasabak pada waktu itu sudah ikut aktif ya di perdagangan di sepanjang Batanghari sampai ke Damansraya itu. Jadi ya sudah punya hubungan dagang langsung dengan Damaskus, Damsyik sama dengan Damaskus ya. Damaskus adalah pusat kekuasaan Bani Umayyah. Nah, jadi Bani Muawiyah disebutkan oleh MD Mansur sudah mengirim surat kepada Sriwijaya untuk masuk agama Islam. Nah, sekarang surat menyurat ini ada di Museum Spanyol di Madrid. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa orang Minangkabau Timur yang juga terlibat aktif di dalam perdagangan sepanjang Batanghari sampai ke Muara Sabak itu sudah mengenal agama Islam. Dan itu sudah mulai berpengaruh kepada tata cara kehidupan. Nah, ini yang menjadi catatan kita, meskipun belum banyak yang memeluk agama Islam, tapi cara-cara hidup yang Islami itu sudah diperkenalkan oleh para pedagang dari bangsa Arab, yaitu pedagang dinasti Bani Umayyah. Apa yang diperkenalkan? Berpakaian yang bagus, kemudian rapi, bersih, mandi ya. Itu kan diperkenalkan oleh apa? Sehingga kehidupan yang Islami, jujur segala macam itu mulai diadopsi meskipun mereka belum masuk Islam semuanya. Jadi ada yang sudah masuk Islam tapi tidak semuanya. Nah, ini periode fase pertama. Kemudian fase yang kedua, ini kita lihat fase yang kedua. Pada fase yang kedua ini
Itu perkembangan pengaruh agama Islam Syiah. Ya, kenapa sampai ada Syiah di Minangkabau Timur? Karena adanya hubungan dengan dinasti Fatimiyah di Mesir. Jadi dinasti Fatimiyah ini memerintah, dinastinya eksis sekitar tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Nah, pada masa itu Mesir merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Para pedagang rempah-rempah dunia dari Mesir itu sering datang ke Malaka, kemudian juga sampai ke Muara Sabah untuk mengambil hasil alam berupa rempah-rempah yang berasal dari Minangkabau Timur atau dari wilayah Minangkabau pada umumnya, hasil alam Minangkabau. Dan begitu juga para pedagang-pedagang dari Minangkabau juga ada yang sampai berdagang sampai ke Mesir. Nah, apa jejaknya di jejak Islam Syiah di Minangkabau Timur? Nah, ini bisa kita lihat di Kerajaan Kampar, Kerajaan Kuntu di Kampar. Kuntu merupakan kerajaan yang bermazhab Syiah. Dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kekhalifahan atau dengan dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, ini yang disebutkan oleh MD Mansur menjadi pusat perniagaan rempah-rempah. Ya, kemudian di Kuntu Kampar akhirnya berkembang menjadi masyarakat Islam. Di samping adanya orang-orang Arab beragama Islam yang bermazhab Syiah yang tinggal di sana, juga ada umat-umat Islam dari Arab dan segala macamnya Persia yang juga non Syiah. Cuman kenapa dia disebut pengaruh Syiah? Karena kerajaan Kuntu di Kampar merupakan di bawah perlindungan dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah di Mesir. Maka pengaruh Syiah itu sangat terasa sekali. Nah, di antara bukti lainnya kerajaan Kuntu Kampar itu juga ada di sana makam Syekh Burhanuddin Kuntu. Ya, nah itulah dia. Kalau pada semester yang lalu mata kuliah sejarah Minangkabau yang angkatan yang lalu kita datang ke sini untuk melihat bagaimana perkembangan Islam di Minangkabau Timur di daerah Kuntu Kampar. Nah, Kuntu Kampar itu merupakan daerah rantau 50 Koto. Kalau di Batanghari tadi itu rantau daerah rantau Tanah Datar, kalau ini adalah rantau daerah 50 Koto di Kampar. Nah, sampai sekarang masih ada buktinya makam Syekh Burhanuddin Kampar itu dari abad ke-11. Nah, sudah bisa dilihat tinggal-tinggal Islam di sana dan bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa Islam juga sudah mulai ada di sana sejak abad ke-11. Jadi fase pertama tadi di abad ke-7 pada zaman Bani Umayyah, kalau fase kedua ini abad ke-11 pada masa dinasti Bani Fatimiyah. Ya, dengan pusat perdagangan sama. Pusat perdagangannya tempat mereka saling bertemu itu di Batanghari, kemudian di Selat Malaka, dan bahkan lebih jauh lagi sampai ke Mesir. Interaksi para pedagang-pedagang Minangkabau dengan pedagang-pedagang Islam dari luar itu sangat intens sekali sehingga mereka mengenal Islam dengan baik. Nah, kemudian kita lihat periode yang ketiga. Nah, ini fase ketiga. Fase ketiga itu abad ke-13 mulai diperkenalkan kembali Islam dengan mazhab Sunni. Nah, sekarang mazhab Sunni ini muncul dan berpengaruh melalui kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan Samudra Pasai lah yang memegang peranan. Sengaja saya ambil satu sumber saja, karena di semua sumber lain juga menyebutkan hampir sama. Yang berbeda itu cara mendeskripsikannya. Saya ingin menunjukkan saja kepada saudara untuk mendalami lebih lanjut. Nah, pada abad ke-13 ini, agama Islam mazhab Syafi'i mulai berkembang di Minangkabau Timur. Setelah daerah itu takluk di bawah kekuasaan Samudra Pasai. Nah, fase yang ketiga ini kita bisa lihat sebagai fase politik. Kalau tadi fase perdagangan, 1, 2, ini yang fase ketiga adalah fase politik, di mana ketika abad ke-13 Minangkabau Timur takluk kepada kekuasaan Samudra Pasai, maka Islam dengan corak mazhab Syafi'i mulai berkembang di Minangkabau. Nah, inilah 3 fase. Nah, sebagai kesimpulan, meskipun ada 3 fase, kita ingin melihat seperti apa sih Islamisasi pada abad ke-7 hingga abad ke-14 itu. Kita bisa lihat pengaruhnya. Pertama, faktor perdagangan di kawasan Minangkabau Timur. Itu fase 1 dan 2 tadi, abad ke-7 hingga abad ke-13. Kemudian yang ketiga, faktor hubungan politik Samudra Pasai. Jadi Islamisasinya melalui jalur politik, di mana Samudra Pasai menguasai Minangkabau Timur, akhirnya cara-cara Islam diperkenalkan di sana. Bedakan ya cara-cara Islam sama nanti agama Islam. Nah, agama Islam itu tentu memeluk agama Islam. Adakah pemilu agama Islam pada waktu itu? Ya ada, cuman belum begitu banyak. Nah, kemudian kesimpulan keduanya kita lihat bahwa di dalam proses pengenalan Islam dan kedatangan Islam ke wilayah Minangkabau, bisa kita lihat ini sepertinya teori Islamisasi arus balik. Di teori Islamisasi, teori arus balik ini pada hakikatnya teori yang digunakan oleh para sejarawan untuk melihat asal-usul kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, termasuk ke Minangkabau. Menurut teori ini, agama Hindu dan Buddha masuk ke Minangkabau dibawa oleh orang Minangkabau itu sendiri. Atau Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh orang Nusantara itu sendiri. Mereka yang pulang dari mana-mana, orang pulang dia membawa agama Buddha dan disebarkan di kampung halamannya. Nah, karena karakter masyarakat Nusantara itu hampir sama, karakter masyarakat Minangkabau juga seperti itu, maka Islam pun dibawa dengan cara seperti itu. Para pedagang-pedagang Muslim yang berdagang para pedagang Minangkabau yang berdagang di Batanghari, berdagang di Malaka, berkenalan dengan Islam, pulang membawa agama Islam dan memperkenalkannya kepada kerabat-kerabatnya. Jadi begitu. Itu yang disebut dengan teori arus balik. Jadi yang bawa itu adalah orang Minangkabau sendiri. Selama ini kan kita mengenal ada beberapa teori ya, teori Islamisasi, ada teori Arab bahwa Islam dibawa oleh orang Arab, teori Persia dibawa oleh orang Persia, teori Gujarat dibawa oleh orang Gujarat, tapi ada teori baru yang disebut dengan teori arus balik. Jadi mereka yang pulang bawa agama Islam ke Minangkabau. Jadi begitu. Ini pada fase sejarah abad ke-6 ke abad ke-7 inilah nanti akan kita lihat bagaimana agama Hindu, agama Buddha, agama Islam itu berebut berpengaruh berganti-gantian. Ada faktor politik, agama Hindu, Hinayana dan Mahayana itu kan juga faktor politik karena kekuasaan dinasti Tang di Cina ya, yang beragama Buddha, kemudian dia menguasai perdagangan di Selat Melaka, kemudian dia juga mengajarkan mengembangkan agama Buddha di sini di daerah Nusantara termasuk di Minangkabau. Nah, Islam juga begitu, ya dibawa juga oleh para pedagang-pedagang asal Minangkabau sendiri, tapi melalui jalur interaksi dagang dengan pedagang-pedagang Muslim, baik yang bermazhab Sunni pada masa Bani Umayyah ataupun bermazhab Syiah pada zaman
dinasti Fatimiyah. Kemudian kembali lagi ke Sunni pada masa kekuasaan kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh. Oke, demikian saja penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya berharap Anda tentu bisa baca sumber yang lebih banyak lagi supaya Anda dapat merasakan bagaimana suasana Islamisasi pada dalam rentang waktu abad ke-7 hingga abad ke-14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.